sahabat kompas.com, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Saat ini saya sudah tersambung melalui video call dengan salah satu karyawan swasta yang ada di Jakarta. Saya pengen tahu banget nih, gimana sih kondisi kerja di Jakarta yang saat ini sudah memasuki masa PSBB transisi, di mana para pekerja harus berkegiatan secara new normal. Langsung dari narasumbernya. Tanpa basa-basi lagi, saya langsung tanya-tanya ke dia aja ya. Halo Anggi, apa kabar? Halo, Asri, baik. Boleh perkenalan diri dulu mungkin, status pekerjaannya, sama sekarang bekerja di kota mana sih? Oke. Halo semuanya, namaku Anggi. Aku sekarang kerja di Era Jaya, PT Era Jaya Swasembada Tbk sebagai senior supervisor. Oh, oke. Kalau job desk-nya tuh kayak gimana tuh, senior supervisor? Oke, sebenarnya senior supervisor itu kan bagian dari HR, ya kan, Human Resources. Tapi sebenarnya job desk aku agak bersinggungan sama yang lain juga. Jadi di sini aku sebagai PIC dari aplikasi yang namanya Emil, Era Jaya Micro Learning. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, ada beberapa aplikasi belajar daring yang udah banyak yang terkenal tuh, ya kan, kayak Ruang Tit gitu ya, atau nah bedanya Emil ini hanya untuk teman-teman atau adik-adik SMK jurusan bisnis dan manajemen. Nah itu jadi Era Jaya ada MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi ini dilakukan untuk pembelajaran daring. Nah pas banget kan di tengah pandemi kayak gini, jadi sangat-sangat bermanfaat dan yang terpenting gratis. Gitu. Sorry, aku balik lagi dulu sebentar. Sejak penemuan kasus pertama nih di Indonesia, kan waktu itu di Jakarta tuh pada awal bulan Maret, sampai sekarang ini pertengahan Juni, berarti sudah sekitar 3 bulan lebih ya kita ada di wabah ini, mengalami wabah ini, Indonesia dan Jakarta. Terus dampak dari pandemi ini tuh juga bukan hanya soal kesehatan ya, kan kita tahu sama-sama itu, tapi juga ke ekonomi, ke pekerjaan kita semua gitu kan. Nah, untuk ke pekerjaan kamu sendiri nih, Nggi, dampak yang diakibatkan dari pandemi ini tuh seperti apa sih? Oke, mungkin kalau untuk secara substansi, kalau kerjaan itu karena aku menangani soal aplikasi, mungkin dia bisa dilakukan remote ya, dari rumah, dari kos, jadi nggak terlalu banyak berpengaruh. Cuma kita kan juga harus tatap muka nih sama siswa dan guru, jadi kita ganti dengan berbagai webinar. Nah itu secara substansial. Nah, sejak PSBB diberlakukan sampai 4 Juni kemarin itu kita WFH full. Ini baru aja nih minggu kemarin masuk, dan itu pun masih shift-shiftan dan juga masih 50% lah kayak gitu. Nah, untuk secara ekonomi, jujur memang ada pemotongan gaji. Cuma itu dilakukan semata-mata demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan sih, seperti kayak PHK dan juga lainnya. Kalau mungkin ada apa ya, dari yang kamu rasain nih selama masa pandemi ini, kan operasional kerja tuh jadi berubah jadi WFH atau jadi untuk sekarang di PSBB Jakarta yang udah memasuki fase transisi, itu udah 50% kan bisa masuk atau shift-shiftan seperti yang kamu tadi ceritain. Nah, itu mungkin ada kelebihannya apa, kekurangannya, atau kesulitannya mungkin, tantangannya tuh seperti apa sih menurut kamu? Terus terang sih aku termasuk orang yang kalau disuruh milih ya, apakah bakal WFH full, melanjutkan PSBB kemarin, atau ya kita ini kan masuk masa transisi. Aku memang lebih ke yang masa transisi, karena aku sendiri tipe orang yang lebih suka kerja di kantor sih, karena aku mungkin kurang disiplin gitu. Jadi kayak kita kan di rumah atau di kos itu kan kita nggak kurang disiplin ya, mulai dari pekerjaannya terus. Jadi aku sebenarnya lebih suka masuk ke kantor, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lalu dari sisi kerjaan ya, kamu kira-kira ada hal baru apa nih yang kamu, oh iya jadi bisa belajar ini, jadi ternyata aku jadi bisa begini gitu? Kalau yang soal pekerjaan sih yang jelas mungkin lebih high tech sedikit ya. Yang you know me, aku agak gaptek ya.
Ya lebih high tech sedikit sih gitu, kayak mau nggak mau kan. Harapan kalau untuk kamu pribadi deh di luar kerjaan, harapannya apa di tengah pandemi ini? Ya harapanku pasti sama seperti harapan semua orang ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Pasti semua lapisan masyarakat, semua golongan, semua masyarakat tuh pasti terdampak. Mau yang pekerjaan apa aja pasti terdampak gitu. Tapi ya harapannya sih kalau aku yang penting semua tetap jaga kesehatan sih kayak gitu, kayak kita mau punya mimpi atau punya rencana apapun, kalau kita tetap keluar nongkrong ya kan, aku habis corona mau ini, tapi kayak belum corona aja, belum hilang aja udah keluar gitu kan, ya udah, jadi yang paling penting sih kalau aku harapannya ayolah semua orang, ini tuh masa transisi, tapi bukan berarti kalian bisa ya-yaan kemana-mana gitu loh, yang jadi mengabaikan tatanan 3 bulan ini yang kita udah lakukan bareng-bareng gitu. Oke deh Anggi, mungkin segitu dulu kali ya. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama sahabat kompas.com yang di rumah. Oke. Ya, oke deh Anggi, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya. Semoga sehat selalu. Thank you. Ya, Deda.